Kita menggunakan teorema Pythagoras karena yang ditanyakan adalah sisi tegak atau sisi datarnya, berarti kita menggunakan operasi hitung pengurangan. X pangkat 2 diperoleh dari 17 pangkat 2 dikurangi 15 pangkat 2. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang garis singgung lingkaran. Silakan dibuka halaman 124 untuk soal nomor 1 sampai 10. Nomor 1, banyak garis singgung yang melalui titik A adalah. Nah, ini teman-teman perlu ketahui bahwa satu titik tertentu pada lingkaran hanya akan dilewati oleh satu garis singgung. Jadi kalau yang ditanyakan adalah banyak garis singgung, berarti jawabannya B, hanya ada satu garis singgungnya. Nomor 2, besar sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari lingkarannya adalah. Jika saya ilustrasikan dengan sebuah gambar, kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah jari-jarinya, yaitu OA, kemudian garis G adalah garis singgungnya. Sudut yang dibentuk adalah sudut ini ya. Nah, ini adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Jawabannya C. Nomor 3, banyak garis singgung yang dapat ditarik dari titik P adalah. Kalau saya tarik garis singgungnya, di sini ternyata hanya ada dua garis singgungnya yang ditarik dari titik P, di mana titik P-nya berada di luar lingkaran. Jadi jawabannya adalah B, hanya ada dua garis singgung. Nomor 4 dan 5 menggunakan gambar berikut ya. Nomor 4, pernyataan di bawah ini yang tidak benar, berarti kita cari yang salah ya. Poin A, garis G memotong lingkaran. Nah benar ya, dari gambar ini garis G memotong lingkaran, berarti poin A benar. Poin B, garis L menyinggung lingkaran. Nah ini juga benar ya. Garis L menyinggung lingkaran, berarti poin B juga benar. Poin C, garis L memotong lingkaran di satu titik. Bahasa yang tepat itu bukan memotong ya. Lebih tepatnya adalah menyinggung lingkaran di satu titik. Jadi jawaban C ini adalah jawaban yang salah. Nah ini yang kita cari ya. Sedangkan poin D, garis G memotong lingkaran di dua titik. Benar ya. Titik pertama, titik yang kedua. Jadi pernyataan yang salah adalah poin C. Nomor 5. Titik singgung pada gambar tersebut adalah. Nah, titik singgungnya itu ada pada lingkaran ya, yaitu titik C. Jawabannya poin D. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas, jika panjang jari-jari lingkaran 8 cm, berarti panjang OQ ya. Dan jarak O ke P adalah 17 cm, berarti di sini 17 cm. Maka panjang PQ adalah, anggap saja di sini X ya. Jika segitiganya membentuk siku-siku, kita bisa gunakan teorema Pythagoras ya. Untuk mencari sisi miring, menggunakan operasi hitung penjumlahan. Kalau mencari sisi tegak atau sisi datar, menggunakan operasi pengurangan. Karena di sini sisi miringnya OP, berarti yang ditanyakan bukan sisi miring, tapi sisi tegak atau sisi datarnya. Sehingga kita menggunakan operasi pengurangan. Caranya adalah X pangkat 2 diperoleh dari 17 pangkat 2 dikurangi dengan 8 pangkat 2. 17 pangkat 2 hasilnya 289, dikurangi 8 pangkat 2, 64. Hasil pengurangannya adalah 225. Itu artinya X diperoleh dari akar dari 225, hasilnya adalah 15 cm. Jawabannya adalah poin D. Nomor 7, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, jika panjang OQ 5 cm dan OP adalah 13 cm, maka panjang P ke Q adalah. Nah, ini yang ditanyakan ya, berarti anggap saja di sini X. Kita menggunakan skema Pythagoras, karena sisi miringnya diketahui 13, berarti bukan mencari sisi miring ya, tapi mencari sisi tegak atau sisi datarnya dengan operasi hitung pengurangan. X pangkat 2 diperoleh dari pengurangan antara 13 pangkat 2 dan 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 hasilnya 169, 5 pangkat 2 hasilnya 25. Selisihnya adalah 144. Berarti X sama dengan akar dari 144 sama dengan 12 cm. Jawabannya D. Nomor 8, perhatikan gambar berikut ini. Yang ditanyakan adalah jari-jarinya, yaitu panjang OA. Anggap saja di sini X ya. Kita menggunakan teorema Pythagoras karena yang ditanyakan adalah sisi tegak atau sisi datarnya, berarti kita menggunakan operasi hitung pengurangan. X pangkat 2 diperoleh dari 17 pangkat 2 dikurangi 15 pangkat 2.
17 pangkat 2 hasilnya 289. 15 pangkat 2 hasilnya 225. Hasil pengurangannya adalah 64. X sama dengan akar dari 64, hasilnya adalah 8 cm. Jawabannya B. Nomor 9. Pada gambar berikut diketahui panjang PR adalah 16 cm, kemudian QR adalah 20 cm. Maka yang ditanyakan panjang OP. Sebelum kita mencari panjang OP atau panjang jari-jarinya, kita terlebih dahulu mencari panjang PQ ya, dengan skema Pitagoras, di mana untuk mencari sisi tegak atau sisi datar, kita menggunakan operasi hitung pengurangan. Caranya adalah PQ pangkat 2 sama dengan 20 pangkat 2 dikurangi 16 pangkat 2. 20 pangkat 2 hasilnya 400 dikurangi dengan 16 pangkat 2 hasilnya 256. 400 dikurangi 256 hasilnya 144. Maka PQ sama dengan akar dari 144 hasilnya 12 cm. Ingat ya, ini masih P ke Q atau diameternya. Karena yang ditanyakan panjang OP, berarti panjang OP diperoleh dari setengah dari panjang PQ. Di mana PQ-nya sudah kita dapatkan 12 ya. Setengah dari 12 adalah 6 cm. Jawabannya C. Nomor 10. Diketahui sebuah titik B berada di luar lingkaran, menyinggung lingkaran di titik A. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ada titik B di luar lingkaran, kemudian menyinggung sebuah titik pada lingkaran yaitu titik A. Kemudian titik C merupakan titik pada lingkaran sehingga AC adalah diameter lingkaran. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini adalah diameternya. Jika panjang AB adalah 24 cm dan panjang AC adalah 10 cm, maka panjang BC adalah berarti ini ya yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah sisi miring, berarti kita menggunakan skema Pitagoras, di mana untuk mencari sisi miring operasi hitungnya adalah penjumlahan. Berarti BC pangkat 2 diperoleh dari 24 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. 24 pangkat 2 sama dengan 576 ditambah dengan 10 pangkat 2 hasilnya 100. 576 ditambah 100 hasilnya 676. BC sama dengan akar dari 676, hasilnya adalah 26 cm. Jawabannya B. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu pada pembahasan video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.